Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, hari ini aku mau sharing ke kalian gimana sih penyakit itu bisa menular ke kita. Penyakit subklinis itu gejalanya tidak tampak teman-teman di kita. Nah, jadi ketika kita sudah terinfeksi tapi tidak ada gejala, nah di tubuh kita itu ada perubahan-perubahan patologi. Kemudian yang kedua adalah penyakit klinis. Nah, penyakit klinis ini masa inkubasi yang sudah ditetapkan itu jelas waktu-waktu dari mulai kita terpapar, kemudian kita mengalami gejala-gejala klinis. Kemudian ada diagnosanya yang digunakan untuk menentukan apa sih penyakit spesifik yang menular ke kita atau yang masuk di tubuh kita. Oke, kita sekarang belajar tentang segitiga epidemiologi yang terdiri dari 3 hubungan, yaitu agen, lingkungan, dan inang. Segitiga epidemiologi ini adalah kunci di mana penyakit atau luka ini muncul dari mana? Yang pertama adalah agen. Agen ini merupakan faktor yang ada atau tidaknya dan tinggi atau rendahnya akan sangat mudah mempengaruhi munculnya suatu penyakit. Ada 3 kelompok umum dari agen penyakit. Yang pertama adalah mikroorganisme, kemudian energi fisik, kemudian bahan kimia, dan bentuk fisik. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama kita bahas tentang mikroorganisme. Apa aja sih mikroorganisme yang bisa mempengaruhi dan bersifat sebagai agen penyakit? Semua jenis bakteri, kemudian semua jenis virus, kemudian jamur, dan protozoa. Yang kedua, bahan kimia. Sesuai yang udah kita pelajari di pelajaran Kesmafet, misalnya kita pergi ke pasar, kemudian kita melihat ada ikan asin banyak. Nah, mereka pasti, ya kita tidak seudon ya, pasti ada kemungkinan besar atau kecil mereka menggunakan bahan-bahan kimia di mana itu digunakan sebagai pengawet. Nah, selanjutnya adalah energi fisik, dan yang terakhir adalah bentuk fisik. Banyak penyakit dan luka itu biasanya memiliki multi agen. Misalnya kita tergores oleh paku, kemudian pertama si luka ini bakal merah 2 hari kemudian karena kita biarin aja si luka ini menjadi bernanah. Nah, itu sudah ada agen-agen lain yang masuk atau mikroorganisme yang masuk. Selanjutnya, faktor agen pembentukan dan perkembangan penyakit. Yang pertama itu rentang inang. Ada 2 rentang inang, yaitu rentang inang yang sempit dan rentang inang yang luas. Nah, rentang inang yang sempit ini lebih mudah dikendalikan daripada rentang inang yang luas. Misalnya di satu wilayah ada 1 ekor sapi yang positif Brucella atau brucellosis. Nah, sapi ini kita harus tahu dulu spesies apa yang merupakan agen dari penyakit Brucella di sapi. Nah, kita tahu juga Brucella di sapi itu adalah Brucella abortus. Nah, kita jadi bisa melakukan pengendalian di mana Brucella di sapi tidak mungkin bisa menular di kambing karena Brucella di kambing merupakan spesies yang berbeda. Nah, kemudian di spektrum luas, di satu kasus ada sapi yang ditemukan mati karena antrak. Nah, itu teman-teman, jadi bakteri antrak ini atau spora dari antrak ini bisa menular ke macam-macam hewan. Misalnya di satu wilayah itu ada sapi dan kambing, maka kita harus melakukan vaksinasi dan fokus pada pengendalian di semua ternak. Yang kedua adalah kemampuan bertahan hidup di lingkungannya. Ada 3 faktor di kemampuan ini. Yang pertama adalah resistensi terhadap lingkungan, kemudian bentuk siklus hidup yang rumit, dan ketergantungan terhadap inang. Nah, bentuk siklus hidup yang rumit ini contohnya adalah penyakit fasiolasis. Maka kita akan dapat mudah sekali untuk mengendalikannya.
Di dalam siklus Fasciola kita tahu sendiri bahwa ada banyak sekali perubahan-perubahan. Ketika kita akan melakukan pengendalian, maka kita bisa memutus rantai dari siklus tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan inang. Karena si agen penyakit ini bergantung pada inang, maka dia pasti mudah rapuh di udara luar ketika dia tidak berada di dalam inang, dan dia pasti lebih mudah untuk dikendalikan. Kemudian yang ketiga adalah infektivitas, dimana di sini ada dua. Yang pertama adalah infeksi. Infeksi itu masuk dan bertumbuhnya si agen penyakit ini di dalam tubuh kita, dan infektivitas si agen ini menyebabkan suatu penyakit di dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat adalah patogenesitas. Nah, patogenesitas ini adalah kemampuan si agen ini menyebabkan suatu penyakit yang jelas atau bersifat klinis. Nah, bisa dilihat dengan berapa persen yang terinfeksi dan tempat terjadinya penyakit. Kemudian ada patogenesitas oportunitif. Agen-agen yang awalnya tidak patogenik tiba-tiba menjadi patogenik di beberapa individu yang lemah atau disebut dengan imunokompromis. Dan yang kelima adalah virulensi, yaitu kemampuan agen menimbulkan penyakit yang parah yang dapat menimbulkan kematian. Nah, dari patogenis dan virulensi ini biasanya berkaitan, teman-teman. Segitiga epidemiologi yang kedua adalah lingkungan yang dikategorikan menjadi beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama ini adalah faktor pengelolaan yang berdasar sebagai manajemen pengelolaan di sebuah lingkungan. Yang kedua adalah faktor lingkungan fisik yang dipengaruhi oleh cuaca atau musim, dan faktor lingkungan biologis yang meliputi tanah atau manusia. Segitiga yang ketiga adalah inang, merupakan korban penyakit yang potensial yang dipengaruhi beberapa karakter individu, yaitu umur. Bisa satu penyakit itu rentan kepada umur yang tua atau yang muda, kemudian pekerjaan, kemudian status sosial sangat mempengaruhi manajemen dari kandang tersebut. Oke, segini dulu video dari aku. Terima kasih kalian udah nonton. Kalau ada yang salah dari kata-kata aku atau ada yang kalian tanyakan, kalian boleh komen di bawah atau DM di IG aku. Jangan lupa like, komen, share, dan klik tombol subscribe di bawah agar aku bisa membagi informasi yang bermanfaat di kemudian hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di next video.